UMKM Republik Indonesia, Bapak Maman Abdurrahman. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak Menteri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami juga ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk Bapak Ibu pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian UMKM yang hadir di kesempatan siang hari ini. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing, di mana sesaat lagi kita akan segera memulai acara penandatanganan nota kesepahaman di siang hari ini. Bagi Bapak Ibu yang bergabung secara virtual, kami mohon agar tidak menyalakan mic, agar tidak mengganggu ketertiban dalam acara prosesi penandatanganan yang akan segera kita mulai di kesempatan siang hari ini. Bapak Wamen untuk berkenan menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Biru-biru sekarang. Ciri khas buat yang keras. Oh, sutra. Jangan sutra ya. Kartun. Enak kartun ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf. Lagi warna hitam. Orang museum. Bapak Menteri, Bapak Wamen, sebagaimana arahan Bapak kepada kami bahwa penandatanganan sore hari ini antara Kementerian UMKM dengan Kongres Advokat Indonesia tidak lain adalah bentuk kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dengan stakeholder terkait, khususnya Kongres Advokat Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman ini bertujuan dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada usaha mikro dan kecil. Kami beberapa kali ada pertemuan dengan tim Kongres Advokat Indonesia untuk membahas hal-hal teknis terkait dengan pasca daripada MOU ini. Kami selalu diingatkan ini Bu Ketua oleh Pak Menteri, sering sekali kita buat kick off, habis kick off. Nah, jadi kita nggak boleh habis kick off. Jadi kita pengen kick off, off-nya jalan terus. Mudah-mudahan setelah MOU ini insya Allah akan jalan terus dengan upaya-upaya pendampingan penguatan UMKM kita, pelindungan UMKM kita di seluruh Indonesia. Saat ini tentunya sebagaimana kita ketahui bersama, UMKM di Indonesia masih mendapati tantangan khususnya kaitan dengan kemudahan berusaha dan pelindungan usaha. Instrumen kebijakannya lengkap, bagus, tapi dalam implementasinya tentu perlu ada pendampingan, penguatan. Faktanya, Bapak Ibu sekalian, 64,5% dari UMKM kita adalah kelompok rentan, khususnya perempuan. Inilah pengusaha-pengusaha UMKM kita, Ibu Ketua. Dan 48,59% pengusaha mikro ini pendidikannya di bawah SD. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri untuk bisa memperkuat literasinya, kapasitasnya. Dan di luar itu kita ketahui bahwa lebih dari 70% UMKM kita adalah sektor informal. Dan ini menarik, laporan terbaru dari Mastercard baru saja keluar yang menyebutkan kurang dari 20% UMKM kita yang punya NIB. Ya, baru triwulan pertama 2025 kami public report, Pak Menteri melaporkan kepada publik jumlah hari ini UMKM kita yang sudah mendapatkan NIB dalam kurun waktu 3 bulan pertama tahun 2025 ada sekitar 700 ribuan ya, tambahan barunya. Dan kurang dari 10% UMKM kita yang punya sertifikasi. Inilah kenapa menjadi penting tentunya tidak hanya pemerintah, tapi juga sekaligus juga bagaimana mendorong kolaborasi yang lebih luas lagi, sehingga kita berharap nantinya UMKM kita itu semakin banyak yang tersertifikasi, semakin banyak yang mendapatkan nomor induk berusaha, semakin banyak juga yang mendapatkan pelayanan bantuan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Maman Abdurrahman selaku Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia beserta jajarannya. Pak Maman ini cukup setia juga ini dengan Kongres Advokat Indonesia. Waktu kita kongres di Bandung hadir, ya Pak ya, dengan rombongan Pak Sumidasku, dan juga kemarin pelantikan juga hadir. Itu menunjukkan bahwa kita ini sudah satu partner yang tidak bisa dipisahkan lagi. Mungkin saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang bagaimana kita membantu masalah hukum UMKM yang tadi sudah dibicarakan di panel. Ya, saya yakin kita ini ada 34 provinsi DPD kita di seluruh Indonesia dan juga DPC di setiap kabupaten. Ratusan DPC kita di setiap kabupaten. Jadi cukup bagus ini untuk UMKM yang ada di daerah-daerah. Kalau ada permasalahan seperti di daerah, tidak perlu lagi dari Jakarta yang ke sana. Ya. Jadi dari DPD saya nanti akan kita ada rapat minggu depan bagaimana membantu UMKM ini di seluruh Indonesia di setiap provinsi. Ini juga penghematan juga, apalagi sekarang efisiensi ya Pak ya. Saya cukup mengerti juga lah, tapi ada imbasnya juga ke pengacara. Kebetulan waktu itu saya juga waktu Presiden SBY 10 tahun saya juga ada di Dekranas dengan ibu-ibu menteri yang lain. Ya, 10 tahun saya juga ikut membangun Dekranas dan kita membuat bukunya. Ada buku Dekranas. Waktu itu Bapak ini ada hadir ya ke tempat kita, ke kantor kita. Nanti saya akan memberikan satu buku Dekranas supaya mungkin dicetak ulang kembali. Tetapi dengan pengrajin-pengrajin kita yang ada sekarang ini. Dan saya harapkan juga nanti Pak Menteri itu buku taruhlah di pesawat. Coba berhubungan dengan Menteri Perhubungan, taruh di pesawat supaya semua yang naik pesawat itu bisa membaca itu buku-buku kita itu dengan foto-fotonya juga. Itu cukup untuk mengenalkan UMKM kita. Mungkin banyak turis juga di pesawat ya kan, bisa membaca bukunya yang penerbangan mungkin 3 jam, 2 jam, ada yang 12 jam. Itu saya harapkan sekali. Dan juga komplit dengan alamat-alamat dan tempat-tempatnya di seluruh Indonesia. Nanti saya berikan satu, itu cukup bagus dulu waktu kita Dekranas dengan Ibu SBY bukunya. Mungkin kalau untuk di pesawat mungkin jangan terlalu tebal ya kan. Mungkin ada beberapa gitu, jadi mereka sambil baca. Kita coba kita di pesawat, kita sering baca kan, jadi memang waktu kita ada di pesawat itu pertama, poin pertama yang saya harapkan. Juga tadi saya datang kemari, saya baru tahu ini ada ini, rupanya baru Februari ya Pak ya pindah kemari. Tapi nggak apa-apa, saya karena banyak juga tamu-tamu saya, teman-teman saya orang asing, nggak tahu kadang mau dibawa kemana, ke Sarinah kemana. Ya itu dengan adanya ini pasti saya bawa kemari. Masih ada tadi. Tolonglah taruh mungkin informasi Pak di airport bahwa kita ada kerajinan kita di gedung ini. Itu harus ada informasi di airport Pak untuk para turis, tamu-tamu yang datang ke Indonesia. Saya sangat sayang sekali kalau pengrajin kita ini kan sudah cukup berusaha ya, maksimal saya lihat. Terutama memang perempuan yang banyak di UMKM ini, mungkin 60% pengrajinnya itu perempuan. Ya jadi bayangin mereka itu harus mensupport keluarga dan mensupport juga negara dengan hasil-hasil mereka. Ekonomi kita juga jalan. Jadi saya juga di bidang hukum, saya akan semua mengatakan kepada ketua-ketua DPD saya untuk membantu ini. Dan saya harapkan juga kepala daerah Pak Gubernur ikutlah memperhatikan ini semuanya, seluruh Indonesia. Bicara Pak Maman, jangan takut ya, supaya mereka membantu juga. Karena hasil-hasil kerajinan mereka kan daerah-daerah itu, mereka bangga dong. Kalau tidak nanti saya juga akan pelantikan ke daerah-daerah saya akan hadir.
pelantikan DPD KAI, saya akan usahakan jumpa dengan Bapak Gubernurnya untuk membicarakan hal ini juga. Mereka harus bangga, pengrajin yang dari mereka itu bisa bangkit. Ya, sebagai kepala daerah di sana, ikutlah membantu apa yang bisa dihasilkan dari daerahnya masing-masing, supaya pengrajin kita ini juga makin maju ke depannya. Saya tadi melihat juga di bawah ada jaket, ya. Jaket itu ya biasa kalau saya lihat. Saya pernah lihat di Singapura itu harganya 7 juta. Cuman mereka cetak aja warna-warnanya itu beda dikit. Coba di sini paling 1,5 juta. Tapi kalau kita bisa buat bagus, ini untuk pengrajin-pengrajin ini yang hadir di sini. Kalau kita buat bagus, standarnya internasional, pasti laku, Pak. Saya yakin. Karena bahan-bahan kita ini cukup bagus, produk-produk kita ini bagus sekali. Cuman ada enggak yang bisa mengarahkan mereka untuk go internasional? Itu yang harus kita buat. Mungkin kalau kita harapkan dari standar UMKM kita, pengrajin kita, mungkin sulit, Pak, kalau tidak ada yang benar-benar mendidik mereka, memberikan contoh ke mereka. Ya, saya kebetulan pernah tinggal di Inggris 5 tahun ya, Pak, ya. Pernah di Kuala Lumpur juga. Jadi standar saya adalah untuk menilai bagaimana baju-baju ini. Saya akan bantu deh, bukan soal hukumnya aja. Saya ingin pengrajin kita ini maju, itu aja tujuan saya. Karena ini untuk rakyat kita, untuk masyarakat kita, untuk usaha kecil menengah. Ini juga yang diharapkan Bapak Prabowo, ya, supaya kita ini bangkit tahun 2045 menjadi Indonesia emas. Ini yang kita harapkan sekali. Jadi ibu-ibu yang ada di sini, pengrajin yang ada di sini, jangan sungkan-sungkan. Ada apa-apa telepon saya, ya. Mau soal masalah hukum, masalah gimana ini supaya bagus, Ibu, saya akan membantu. Ini yang saya harapkan. Ya. Lihat barang-barang kita ini cukup bagus. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa ekspor barang kita ini, tidak go internasional. Banyak yang senang batik kita, bukan nggak banyak. Perajin tadi saya lihat ada buat lampu dari macam-macam. Itu kita cukup bangga. Di Bali sudah banyak itu. Kafe-kafe, hotel-hotel di Bali semuanya sudah memakai barang-barang pengrajin kita. Cuman saya lihat di Puncak, kebetulan saya ada villa juga di Puncak. Banyak hotel-hotel baru sekarang. Mereka belum memakai barang-barang kita. Ini coba dipasarkan deh, Pak. Atau saya ikut masarkan juga lah. Nanti komisi 10%. Enggak lah. Saya enggak itu hanya cuk aja, enggak kan saya minta lah yang 10%-nya. Cuma dikasih lampu satu aja udah senang saya. Saya sebetulnya juga gabung di Women International Club Jakarta, Indonesia. Waktu itu saya pernah bawa 2 bis hibah. Waktu zaman Menteri Pak SBY, saya bawa 2 bis hibah, istri duta besar semuanya. Kemana? Ke Pleret. Saya pernah ke Pleret. Saya lihat sepi, sedih saya lihatnya. Mereka minta tolong sekali, Bu, gimana supaya kerajinan kami ini bisa terjual. Aduh, pulang jadi pikiran sama saya, Pak. Ya, begitulah mereka senangnya membuat hasil kerajinan kita, keramik kita, tapi pembeli tidak ada. Coba, saya ke WIC, saya rapat dengan Women International Club, saya bawa 2 bis hibah, semua istri duta besar. Dan waktu itu mereka bilang pakai forrider supaya akan ada istri duta besar Amerika juga kan. Saya bilang nggak perlu, saya bilang. Kalau nanti pakai forrider malah kelihatan siapa ini yang dikawal, ya kan. Itu saya akan tanggung jawab saya waktu itu. Saya bilang nggak perlu pakai forrider, saya janji saya yang mengawal mereka semuanya. Saya bawa, Pak, 2 bis hibah istri-istri duta besar ke Pleret sana. Alangkah senangnya mereka, Pak, pengrajin kita. Mereka beli semuanya, Pak, hasil kerajinan kita itu. Dan besok-besoknya juga mereka bawa teman-temannya ke sana. Sampailah dikirim ke negara-negara mereka. Bisa ditanya. Itu yang udah pernah saya buat. Jadi terjunlah kita. Jadi kita hanya bicara di depan sini, tapi tidak bertindak. Jangan juga, saya bilang. Ini juga saya harapkan ini dari Kongres Advokat Indonesia ini bukan hanya masalah hukumnya juga. Ya, di daerah-daerah coba pengrajin kita ini dimajukan. Ya, masalah hukum oke lah, udah dikuasain lah sama mereka semuanya. Cobalah bantu juga UMKM kita ini. Karena ini usaha kecil, usaha mikro kecil menengah.
ya. Jangan kita bicara sana sini tapi nggak bergerak. Itu yang saya nggak mau. Jadi dulu waktu di zamannya Pak SBY di Dekranasda saya bicara seperti ini. Saya juga bicara seperti ini di depan ibu-ibu menteri, Ibu SBY ya. Saya apa adanya aja orangnya Pak ya. Karena tujuan saya dari hati saya, bagaimana kita membesarkan mereka. Kalau kita hanya bicara gonteng pita semua orang bisa saya bilang ya kan. Tapi terjun nggak saya bilang, pergi nggak melihat mereka itu. Gimana kita pasarkan barang-barang mereka sekarang. Saya harapkan sekali UMKM yang ada sekarang yang hadir di sini, cobalah diperbaiki kualitasnya juga. Ya, desainnya juga jangan, karena batik kita ini saya lihat desainnya itu aja Pak. Cobalah diikutin lah yang modis-modis sekarang ini. Pasti anak muda mau pakai Pak. Kalau hanya kayak ibu-ibu semuanya nggak mau anak muda kita makainya. Itu tadi saya bicara sama mereka ya. Coba desainnya dirubah, dibuat yang lagi in sekarang. Dari NTT juga kain kita bagus, dari seluruh daerah kain kita bagus-bagus saya lihat. Tapi ya itu desainnya dan warnanya ikuti zaman sekarang supaya bisa lebih berkembang lagi dan kita bisa ekspor. Saya juga tadi udah sarankan, udah bicara sama wakil-wakil saya bagaimana kita juga membuat batik untuk seragamnya KAI ya mungkin ada yang bisa mendesain bagaimana nanti dari Jogja atau dari mana, gabung aja karena kita kan ada puluhan ribu Pak anggota kita, ada 40.000. Bisa saya katakan mereka wajib pakai batik setiap hari Jumat gitu ya kan, bisa juga lah ya, karena kita udah MOU sama pemerintah juga gitu, supaya gimana dikenal batik-batik kita ini. Itu yang saya harapkan sekali. Dan mengenai hukum pastilah kita membantu, apalagi yang tadi dibilang ada juga yang hanya tamatan SD, mereka itu mungkin SMP, SMA yang tidak tahu mungkin perjanjian atau apa, dan kadang-kadang mungkin hanya kepercayaan sama teman tanpa ada perjanjian. Itu salah sekali ya, itu jangan dilakukan menurut saya. Kalau ada apa-apa kita tidak bisa menuntut mereka, walau itu teman saudara, jangan. Kalau udah soal uang saudara pun jangan percaya ya. Itu yang saya harapkan, karena mereka belum mengerti Pak ya, gimana pentingnya hukum ini. Udah terjadi baru mau nuntut, tapi nggak ada perjanjian, gimana kita nuntutnya? Kan nggak mungkin itu kita lakukan. Jadi kedepannya tolonglah, kita ada dibantu sama Kongres Advokat Indonesia, ada nomor telepon masing-masing, teman-teman kantor kita, telepon kalau ada sesuatu. Kalau nggak ada yang mau terima bilang sama saya ya, di daerah-daerah. Ya mengenai saya cukup mengerti lah, efisiensi kita sekarang ini cukup ketat ya. Kita juga mengerti kalau hanya pendampingan apa bisa kita jalankan dengan baik. Itu harapan saya ke depannya. Dan juga ini ada nggak yang hadir untuk yang beberapa yang orang yang tiap hari datang kemari untuk membeli barang-barang ini? Ada nggak? Ada. Tapi belum topnya lah ya. Nah, terus saya bilang coba di foto-foto ini Pak, informasi di sini nih taruh di airport. Jadi taruhlah setiap tamu itu datang tahu, oh di sini pengrajin kita, kan gitu. Di sini kita bisa membeli kerajinan kita. Saya tadi baru tahu hari ini, maka saya bilang tadi staf Bapak, ini kenapa nggak kita beritahu kemana-mana soal hal ini? Tolong dibantulah yang gitu-gitu. Saya kayaknya jadi yang punya UMKM ini ya Pak ya. Nggak apa-apa lah, kita apa-apa pun sharing semuanya untuk membangun negara kita Republik Indonesia ini. Kita saling peduli, tidak bisa kita tidak saling peduli. Dengan adanya persatuan kita ini, kita pasti bisa membangun negara kita ini. Kita juga tadi pagi juga saya hadir di undangan Kementerian Hukum, ada juga untuk mengadakan bantuan hukum di daerah-daerah untuk bupati, gubernur dan desa-desa. Tadi itu bicara juga wakil menterinya. Ya dia bilang banyak yang tidak mengerti soal hukum di daerah-daerah. Ya, nanti kita bisa kerjasama juga, kita bantu juga. Kita bukan ujung-ujung duit nggak kok Pak. Ya kita punya hati juga kok untuk membantu negara ini. Pasti kita sisihkan waktu kita, terutama saya. Kapan aja UMKM ini mau jumpa saya, mau diskusi ke saya siap membantu.
terbuka pintunya untuk saya. Jangan segan-segan ibu-ibu, ya. Saya juga dulu pernah di IWAPI, pernah. Waktu itu ketua saya Ibu Rina Fahmi Idris. Pernah juga saya disana sebentar ya, diajak mereka. Tapi saya nggak terus karena banyak kesibukan juga. Saya dan nanti dengan ibu-ibu WAPI juga mungkin saya bisa bertemu juga, kita diskusi juga bagaimana memajukan craft kita ini, hasil-hasil kita ini. Jangan mereka sudah berproduksi, udah buat setengah mati, tapi tidak ada pemasaran. Sangat kurang, Pak. Saya yakin ini Pak Menteri ini bisa ini ya Pak ya. Nanti Pak pasti nggak di reshuffle Pak. Kalau Bapak bisa buat ini. Saya akan laporkan nanti gimana hebatnya Bapak Menteri UMKM ini membuat acara seperti ini. Tadi juga Bapak Menteri Desa Tertinggal juga bilang, gimana ini Bu kalau nggak bicara ini nanti di reshuffle ini Bu, katanya. Ada Pak Wamen juga Bu. Ya Pak Wamen orang Gerindra ini ya Pak ya. Stafnya Pak Dasko ini. Jadi udah aman dia, udah aman. Saya dengar tadi Pak ini juga Menteri Pak Dasko juga udah aman Pak, nggak usah khawatir ya. Seperti Menteri HAM juga, saya ini prajuritnya Pak Dasko Bu. Yang menjadikan saya Menteri HAM ini Pak Dasko Bu. Yang ngasih uang saya juga Pak Dasko Bu. Harusnya bagi 2 dong sama saya bilang. Ya itulah, kalau saya dengan Dasko udah seperti adik saya ya. Kita sering berdiskusi, tapi Pak Dasko ini kalau telepon tuh kadang-kadang Pak jam 12 malam, kadang-kadang jam 4 pagi. Kapan kamu tidurnya? Saya bilangnya kan, ngurusin negara ini. Saya bilang ya, itulah tugas mungkin untuk dia yang harus dia laksanakan. Saya yakinlah dengan Presiden kita Prabowo ini yang betul-betul pro ke rakyat, ya, ingin rakyat Indonesia itu hidupnya makmur. Tapi saya yakinlah kalau tidak ada korupsi, nggak ada yang nggak makmur di Indonesia ini ya Pak ya. Ini korupsinya ini yang kadang-kadang aduh, bukan ratusan M Pak, ratusan T ya kan Pak. Coba tadi juga Bapak Wamen dari Desa Tertinggal bicara, dia ke Kalimantan kemana ya, nengok tambang, nengok segala macam. Banyak juga yang nggak bayar pajak. Coba ini UMKM suruh bayar pajak ini saya dengar ini ya kan. Cuman berapalah penghasilan mereka? Itu kemana itu tambang-tambang itu nggak bayar pajak? Coba banyak yang nggak bayar pajak. Aduh, kalau itu saya bilang angkat tangan lah, saya panggil aja KPK saya bilang ya kan. Kalau udah seperti itu. Dan juga dia bilang juga tadi bagaimana supaya rakyat itu merasakan hasilnya, hasil tambang itu di daerah masing-masing. Ini nggak punya tambang ratusan triliun, rakyatnya ada yang nggak makan juga Pak. Ya, ada yang miskin juga. Itu kan bagaimana nggak mereka berontak. Untung aja itu Pak HAM, Menteri HAM, Pak Pigai udah ada sama kementerian. Kalau nggak masih demo juga itu minta merdeka Pak. Iya, ya saya nggak heran lah mereka minta merdeka Pak. Freeport itu berapa penghasilannya, ya kan? Tapi masih ada yang kelaparan. Ada ini ketua saya nggak ada hadir saya ini, minta merdeka aja Pak di sana Pak. Tapi sekarang udah diam karena menterinya udah ada dari utusan dari sana. Itu pintar juga itu Pak Prabowo itu naruh menterinya di sekarang ini di kementerian yang sekarang. Jadi nggak ada lagi yang kita dengar minta merdeka di sana. Tapi kita nggak heran lah Pak, ratusan M, ratusan T penghasilan di sana. Masa ada nggak makan? Coba, ada sebagian daerah waktu berapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kelaparan Pak. Aduh itu kan sangat disayangkan lah, ya kan? Bagilah berapa persen untuk mereka. Janganlah serakah kali kita ini, ya kan Pak ya. Nanti marah Tuhan, bukan apa-apa. Ya, janganlah, semua kita mau punya uang, tapi mungkin dengan jalan yang benar, ya kan? Jalan yang benar dan tidak usah terlalu tamak sekali. Ya, kami juga advokat butuh uang, tidak bisa juga bekerja dari hati aja dengan sukarela, nggak bisa Pak. Anak istri perlu makan mereka, ya kan. Jadi sama-sama mengerti aja lah kita Pak. Nanti saya juga kalau dapat duit saya bagi-bagi aja lah ya. Jangan khawatir bicara sama saya apa ada aja, pasti secret Pak. Saya simpan itu, tak akan terbuka ya. Ya Pak Menteri ya. Mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih atas kerjasama
MOU suatu kebanggaan untuk Kongres Advokat Indonesia. Bisa MOU dengan Kementerian UMKM. Kita juga sudah beberapa kementerian mengadakan MOU juga. Ya, disampaikan juga ke saya, Bu, ini lagi efisiensi ini, Bu. Ngerti saya bilang, nggak usah dibilang, udah ngerti, saya bilang. Berita itu udah masuk ke saya bilangnya kan. Sama-sama mengerti aja lah kita. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu UMKM di seluruh Indonesia. Dan saya janji, insya Allah setiap saya ke daerah, saya jumpain gubernurnya. Karena kita udah MOU sekarang ya. Gimana gubernur itu membantu UMKM di daerah masing-masing? Pasti bisa. Dan cobalah buat satu tempat gitu di daerah-daerah yang barang-barang daerah itu ada di situ. Jadi kalau orang datang dia nggak kemana-mana nyari mana pasar ini, udah ada barangnya di situ. Itu yang saya harapkan sekali. Semoga apa tujuan baik kita ini semuanya didengar Allah Subhanahu wa taala, ya, dan kita bisa membantu pengusaha kecil ini supaya mereka juga lebih semangat untuk membuat produk mereka ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mohon Ibu Siti Jamalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, tentunya kita berikan dulu aplaus yang semeriah-meriahnya buat Ketua Umum KAI, Ibu Siti Jamalia Lubis. Ini enaknya kalau punya ketua umum perempuan. Jadi Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia, tapi sekaligus bisa menjadi ibu buat kita semua. Kenapa saya bilang begitu? Ternyata selain fase urusan keadvokatan, ternyata urusan UMKM paten juga. Jadi kayaknya udah pas sekali lah kita nih MOU nih. Dan tadi Bu, itu luar biasa. Itu di luar, jadi gini nih. Ini saya harus bilang bahwa ini ruangan ini di bawah SMESCO. Jadi kita punya satu BLU namanya SMESCO. Memang kita sekarang lagi semuanya lagi kita tata serapi-rapinya, dan bagi saya sampai hari ini walaupun memang ini masih sepi, tapi saya tetap masih memberikan apresiasi buat teman-teman SMESCO karena ini adalah upaya maksimal dari mereka. Karena memang ini kementerian baru, kita betul-betul usia baru 7 bulan lah. Nah, memang salah satu tugas BLU SMESCO ini adalah salah satunya pemasaran. Nah, ide dari Ibu Ketua Umum tadi dahsyat sekali tuh. Jadi saya lihat kayak menarik juga tuh kalau misalnya di tiap-tiap kereta api, di tiap-tiap pesawat, di kapal segala macam, atau bahkan di bis-bis kita bisa punya satu brosur isinya mengenai SMESCO, dan bahkan kita siapin juga mungkin barcode supaya tinggal lihat di website kan gitu. Jadi saya pikir itu tepuk tangan dulu buat ibu kita ini. Jadi itu ide yang pas dan menarik. Jadi nanti kita coba langsung kita tindak lanjuti Bu. Itu langsung kita tindak lanjuti. Itu Bang, makanya saya ini dari dulu, saya sebelum jadi menteri ini DPR Bu, 2 periode. Tim sukses saya di Kalimantan Barat itu semua perempuan. Jadi memang itu enaknya patennya kalau kita disupport sama perempuan sama ibu-ibu nih. Jadi double garden. Jadi ibarat mesin itu 4-wheel drive. Jadi kalau bukan 2-wheel drive, all-wheel drive. Nah inilah kalau mantapnya kalau ketua umum ini dari ibu-ibu, hebat beliau. Jadi bisa 2 sisi. Sekali lagi terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi buat Ketua Umum Kongres Advokat Indonesia. Salam hormat saya untuk Wakil Menteri UMKM, Bang Helvi Moraza. Kita ini ada singkatan, UMKM itu usaha Mamang yang kerja Moraza. Jadi UMKM yang usaha Mamang yang kerja Moraza. Jadi, nah ini lucu-lucuan untuk menghibur diri. Bahwa berat Bu, ngurusin UMKM ini jujur saya harus bilang luar biasa. Saya 2 periode di DPR itu di Komisi 7, ngurusin tambang, minyak, perindustrian, industri besar segala macam. Terus sebelum saya di DPR pun, saya latar belakang saya di
pertambangan dan di perminyakan, di usaha besar. Dan sekarang saya ditugasin oleh Pak Prabowo jadi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jadi memang lengkap sudah, usaha besar, mikro, kecil, menengah. Dan saya harus bilang luar biasa tantangan ngurusin UMKM ini. Salam hormat saya untuk seluruh pengurus KAI yang hadir di sini, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam hormat saya untuk kepala dinas seluruh Indonesia yang membidangi UMKM yang hadir melalui Zoom. Salam hormat saya untuk tamu-tamu yang hadir dan hadir bersama-sama dengan saya. Ada Deputi Usaha Mikro, Pak Riza Damani, ada Pak Regi, staf ahli bidang hukum dan kebijakan publik, dan tadi juga itu ada di belakang Deputi bidang kewirausahaan yang paling cantik, Bu, di eselon 1 kita, Bu Azizah, dan seluruh staf khusus yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, ini sejujurnya yang berterima kasih ini kami, Bu. Ini saya harus bilang bahwa Kementerian UMKM ber-MOU dengan KAI, justru yang paling terbantu ini kami, Kementerian UMKM. Jadi bukan, artinya dalam posisi hari ini kami Kementerian UMKM betul-betul membutuhkan support yang sangat luar biasa besar dari KAI. Makanya tadi saya sempat ditanyakan, sempat disinggung, wah Bang Maman nih paten lah, tiap acara KAI hadir. Saya memang harus hadir, Bu, karena kayak butuh KAI, karena kalau nggak ada KAI, waduh, itu juga kerja saya ini. Jadi, dan saya sadar, kita ada kurang lebih 60 juta UMKM tersebar di seluruh Indonesia, 98%-nya mikro. Apa itu mikro? Mikro itu mereka-mereka yang memang omsetnya ya kurang lebih sekitar 2 miliaran lah. Jadi di bawah. Mereka-mereka yang masih rendah literatur hukumnya, pemahaman secara hukumnya rendah, lalu pemahaman tentang ilmu keuangan juga masih rendah. Nah, khusus mengenai hukum ini, besar harapan saya nanti bersama-sama dengan KAI, kita tidak hanya sekedar bicara tentang advokasi, tapi kita bicara tentang bagaimana menumbuhkan, memberikan pelatihan literasi tentang sadar hukum bagi seluruh pengusaha-pengusaha mikro. Dan saya yakin bahwa sebetulnya tadi disinggung oleh teman-teman KAI dan juga oleh Ibu Ketua Umum bahwa ada isu efisiensi. Sebetulnya efisiensi itu, kalau saya mau luruskan ya, saya agak berbeda sebetulnya dengan sebagian besar orang yang mengatakan efisiensi. Apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu sebetulnya dalam rangka restarting, jadi bukan efisiensi. Karena ternyata banyak juga ada beberapa kementerian yang pada saat programnya dilihat oleh Pak Prabowo bagus dan memiliki impact ekonomi, terus memberikan pembukaan lapangan pekerjaan, beliau langsung dinaikkan anggarannya. Artinya ada sebuah semangat besar yang ingin dilakukan oleh Pak Presiden untuk melakukan restarting ataupun mereorientasikan arah kebijakan politik anggaran kita kepada sesuatu yang jauh lebih tepat dan memiliki impact positif. Nah, artinya kalau dalam konteks Kementerian UMKM, bahwa salah satu narasi dan isu besarnya adalah bagaimana kita bisa memberikan pendampingan hukum, saya memiliki keyakinan insya Allah nanti kalau kita bisa berikan justifikasi yang kuat, saya yakin itu pasti bisa, tidak akan menjadi sebuah isu lah bagi kami. Jadi yang terpenting bagi kami sekarang kita sudah disupport MOU bersama dengan KAI, insya Allah nanti hal-hal yang lain itu menjadi tugas kami Kementerian UMKM, karena memang sejatinya saya harus tegaskan sama Ibu, kami butuh KAI. Jadi bukan posisinya terbalik, bukan KAI yang butuh kami, tapi kami butuh KAI. Salah satunya adalah yang kemarin terjadi di Mamahas Banjar, Kalimantan Selatan. Apa yang terjadi di Kalimantan Selatan itu bukan salah si A, salah si B, salah si C. Saya juga tidak mau masuk dalam perdebatan menyalahkan si A, si B, si C, tetapi itu menjadi tanggung jawab kami lah, Kementerian UMKM, untuk bagaimana bisa memberikan pembelajaran, pemahaman, dan pelatihan terkait mengenai kesadaran hukum.
Dan yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan sosialisasi kepada seluruh pihak di Indonesia bahwa penegakan hukum itu adalah prioritas utama kita. Namun tinggal bagaimana penempatan penegakan hukum itu dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini yang mungkin perlu ada sosialisasi. Jadi kejadian di Kalimantan Selatan terkait Mamas Banjar, saya ceritakan, ada salah satu pengusaha mikro, dia baru mulai tumbuh dan berkembang, menjual oleh-oleh. Jadi kurang lebih sama kayak begini, tapi bukan baju, tapi dia jual oleh-oleh makanan, ikan asin, dodol, dan lain sebagainya, diambil dari pedagang, petani-petani dan nelayan-nelayan di daerah-daerah dikumpulkan. Usahanya berkembang, dalam proses perkembangannya mungkin ada sedikit keteledoran Mamas Banjar dalam hal sadar hukum terkait menampilkan tanggal kadaluarsa dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi aparatur penegak hukum betul memang menegakkan hukum, tapi placement penempatan undang-undangnya yang mungkin perlu kita bicarakan lebih lanjut. Karena dari sisi kami Kementerian UMKM berharap lebih menggunakan undang-undang pangan. Nah, kalau sebagian besar menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Kalau misalnya penerapan undang-undang perlindungan konsumen diberlakukan kepada pengusaha mikro, dampaknya adalah sanksi hukuman dakwaan itu 5 tahun penjara, denda 2 miliar. Bisa bayangkan kalau misalnya semua pengusaha mikro di Indonesia ini diterapkan undang-undang perlindungan konsumen, saya yakin tutup ekonomi ini. Kenapa? Karena terkait tanggal kadaluarsa, hampir sebagian besar pengusaha mikro tidak menampilkan tanggal kadaluarsa. Kita pergi ke pasar-pasar tradisional, jualan ikan, jualan sayur, jualan bumbu yang di plastik-plastikin itu, tidak tertulis tuh tanggal kadaluarsa. Dan bahkan ada yang lebih menarik lagi. Pada saat saya dipanggil di rapat dengan Komisi 3, di depan saya itu ada kotak Holland Bakery. Saya lihat kotak Holland Bakery itu belum ada tanggal kadaluarsanya. Poinnya begini, saya bukan ingin mengatakan bahwa Holland Bakery salah, tidak. Bayangkan Holland Bakery yang sudah masuk dalam kategori usaha menengah dan besar saja belum menampilkan tanggal kadaluarsa. Bagaimana kita mau menyelesaikan atau mengedepankan problem ketidakpahaman pengusaha mikro terhadap penampilan kadaluarsa, lalu kita implementasikan undang-undang perlindungan konsumen? Saya pikir ini jadi problem yang nggak akan ada habisnya. Maka dari itu kemarin Kementerian UMKM hadir turun, kita mendorong dalam konteks penerapannya tetap penegakan hukum, tapi yang menggunakan undang-undang pangan. Kalau undang-undang pangan, sanksinya bukan sanksi pidana, tapi sanksinya sanksi administratif. Artinya ada ruang pembinaan di situ yang kita kedepankan. Nah, ini yang lagi mau kita dorong. Lalu bahasa saya nih, Ibu Ketum, ya agak tiru-tiru sedikit kayak lawyer-lawyer inilah. Saya bilang lah kita itu ultimum remedium. Jadi tindakan pidana menjadi pilihan terakhir dalam setiap proses penegakan hukum. Lalu kita masukkan lagi, Bu, lex specialis derogat lex generalis. Wah, macam kali lah sudah macam betul aja gue bilang begitu lagi. Jadi undang-undang yang khusus lebih kita prioritaskan dan kedepankan daripada undang-undang yang umum. Lalu terjadi perdebatan, yang mana yang khusus, yang mana yang umum? Ya kita bilang lah, loh, hari ini mungkin undang-undang ini bisa ditaruh sebagai undang-undang yang umum. Tapi pada saat dia disandingkan dengan undang-undang yang lain, ya tinggal kita lihat, hari ini bisa umum, besok bisa khusus. Saya bilang begitu, Bu. Loh, betul nggak, Pak? Nah, contoh pada saat dengan kasus undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang pangan. Yang mana yang khusus, yang mana yang umum. Karena undang-undang pangan itu sifatnya lebih detail dan lebih spesifik, makanya dalam konteks kasus ini undang-undang pangan menjadi lebih khusus
dibandingin undang-undang perlindungan konsumen. Wah, saya langsung udah kayak, pokoknya udah top kali lah kita itu. Nah, itu belajar dari kasus itu, Bu. Makanya saya langsung perintahkan beliau-beliau ini, kita proaktif sama KAI. Jadi saya harus bilang, Bu, sekali lagi, kami ini betul-betul benar-benar butuh kali KAI dalam konteks untuk memberdayakan UMKM di Indonesia ini. Dan terkait hal-hal yang lain, saya sampaikan bahwa prinsip profesionalisme itu juga pasti harus ada. Tapi saya yakin tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Umum bahwa nilai nurani dan moralitas kita dalam memperjuangkan UMKM memang itu tentunya menjadi dasar yang paling utama dari hanya sekedar yang lain-lainnya. Dan memang saya harus bilang bahwa kalau di UMKM ini, Bu, kita lebih banyak bicara tentang huruf, jadi bukan angka. Ini menarik nih, apa Pak Maman, apa huruf, apa angka? Kalau di SDM, Bu, itu memang kita urusannya angka, Bu. Tapi kalau di UMKM ini huruf, artinya aspek-aspek moral dan nurani lah yang lebih kita kedepankan daripada urusan angka-angka hitung-hitungan itu gitu. Jadi kalau di perumahan, di BUMN, di ESDM, di perdagangan, ya itu lebih banyak hitung-hitungan angkanya daripada urusan-urusan hurufnya, urusan-urusan moral, urusan nurani. Nah, di UMKM ini memang kita lebih mengedepankan aspek moral dan nuraninya. Sebagai salah satu contoh polemik ojek online. Hari ini, Bu, nggak ada orang yang mau nyentuh ojek online itu. Panas sekali katanya, pusing kepala gitu. Tapi saya bilang, nggak apa-apa, kita UMKM masuk, kita bereskan urusan ojek online. Nah, mudah-mudahan nanti insya Allah akan ada solusi yang positif, solusi yang objektif, yang terbaik buat semua pihak, baik itu ojek online-nya, baik itu aplikatornya, baik itu UMKM yang terlibat dalam e-commerce rantai ekosistem di dalam market digital itu. Nah, hal ini mungkin saya juga sampaikan, nanti saya rasa juga akan ada satu, mungkin kita akan banyak butuh juga tenaga-tenaga advokat yang memang dia menguasai tentang undang-undang di dalam praktek e-commerce digital dan lain sebagainya. Itu saya melihatnya juga ke depan akan cukup lumayan dibutuhkan tuh. Karena dalam praktek keseharian, jadi begini, di sektor kita itu kita melihat pasar itu ada tiga level. Pasar tradisional, pasar modern, dengan pasar digital. Pasar tradisional itu yang zaman-zaman emak bapak kita lah, zaman kita di kampung itu sampai sekarang banyak pasar tradisional. Lalu bertransformasi menjadi pasar modern yang seperti di Bintaro, yang seperti Alfamart, Supermart, segala macam kayak gitu-gitu. Lalu bertransformasi lagi menjadi pasar digital, yang memang sekarang suka nggak suka, kalau zaman kita dulu orang berkumpul di pasar tradisional, mau beli barang, jual barang, mau deketin anaknya Pak Haji A, anak si Pak Uco, segala macam. Nah, dia PDKT di pasar, Bu. Kalau sekarang bertransformasi PDKT di pasar digital, tidak menutup. Jadi rata-rata sekarang pengusaha-pengusaha mikro, kecil, di menengah, dia pasarkan barangnya tidak lagi di pasar konvensional, di pasar tradisional, tapi dia dagangkan pasar di pasar digital. Sebagai contoh, etalase kita hari ini memang pasar konvensional ataupun etalase konvensional yang offline. Kedepan kita makanya akan bangun yang namanya Sapa UMKM. Jadi Kementerian UMKM akan punya satu sistem super aplikasi yang memang ini bagian dari instruksi Presiden, yang dimana nanti kita akan membuat marketplace. Jadi ini, Bu, semua yang ada di sini nanti akan kita pasarkan di dalam pasar digital. Jadi semua pengusaha-pengusaha UMKM di seluruh Indonesia itu akan masuk, dia terdaftar di Sapa UMKM, dan dia akan menyaksikan ini semua produk-produk barang ini. Nah, jadi kita mulai melihat pendekatan market itu dalam 3 segmentasi tadi. Pasar tradisional, pasar modern, dan pasar digital. Nah, melihat ini, saya melihat bahwa sudah cukup banyak sekarang kasus-kasus yang terjadi di dalam pasar digital.
Nah, saya pikir ini juga bagus kalau misalnya KAI nanti sudah mulai melirik problem-problem permasalahan pelanggaran hukum di dalam pasar digital ini, karena trennya sekarang sudah mulai banyak tuh transaksi-transaksi di pasar digital yang mohon maaf, yang sekarang belum jelas apa payung hukum, landasan ininya kita juga tahu. Jadi gelap sekali tuh. Jadi ada bahasa saya kalau mau dibilang, kita pernah dengar pasar gelap. Kalau yang di digital ini bukan pasar gelap, pasar abu-abu. Jadi bukan pasar gelap dia, tapi pasar abu-abu, karena nggak jelas tuh domain hukumnya di mana tuh. Kadang perlindungan terhadap si pembeli, si penjual, terhadap aplikatornya juga bagaimana. Nah, ini yang sekarang masih abu-abu. Nah, saya pikir ini juga bisa dijadikan bahan diskusi di internal teman-teman KAI dalam melihat payung hukumnya mau dikemanain tuh. Saya pikir itu. Dan yang terakhir sekali lagi Bu, insya Allah saya tegaskan betul-betul bahwa kami tentunya berharap, dan ini sesuai dengan instruksi saya kepada semua eselon 1, 2, dan 3 di Kementerian UMKM, bahwa MOU kayak gini jangan cuma selesai di MOU-nya aja. Ini kita nih banyak kali bikin MOU, tanda tangan, teken, tanda tangan sana, tanda tangan sini, tapi habis itu nggak jelas. Nah, saya berharap betul habis ini kita tindak lanjuti, dan tentunya kami sekali lagi merasa bahwa dengan MOU ini bisa menjadi salah satu rujukan awal kita untuk segera menindaklanjuti langkah-langkah konkret terkait perlindungan hukum kepada usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Akhir kata, mohon maaf misalnya kalau ada hal-hal dari yang saya sampaikan kurang berkenan, dan mudah-mudahan MOU ini bisa sekali lagi membantu mendukung visi besar, harapan besar dari Pak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia. Karena apa? Karena beliau menetapkan target pertumbuhan ekonomi kita di 8%. Kami melihat salah satu yang bisa ikut menunjang target visi besar Pak Presiden untuk menuju ke 8% di tahun 2029 itu adalah kalau UMKM-nya bisa berdaya, kalau UMKM-nya bisa tumbuh, dan tentunya ini bisa menyumbang kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan yang lain-lainnya insya Allah bisa kita selesaikan secara adat istiadat. Apalagi deputi mikronya ini pun satu kampung sama Ibu Ketua Umum kan. Jadi tadi aku tengok kan, ini ada Damanik sama Lubis. Iya. Kalau ini kita agak mundur Bang Elvi. Agak berat ini ngelawannya soalnya. Ini kalau udah urusan advokat ini memang permainan saudara-saudara kita orang Batak. Kita orang Padang, orang Kalimantan, nah mundur dulu sedikit. Kita serahkan pada yang berwajib lah. Ya, terima kasih banyak Pak Regi, ini staf ahli bidang hukum kita yang sudah ikut mensupport kesuksesan acara ini. Dan sekali lagi Mas Riza, mohon habis ini ada tindak lanjutnya dan segera bisa kita eksekusi, dan hadir di sini kepala dinas provinsi di seluruh Indonesia. Saya juga nanti mulai ke depan kita akan mulai melakukan rapat koordinasi intens, dan karena banyak sekali isu-isu yang memang perlu kita amankan dan tindak lanjuti terkait pembinaan dan tumbuh kembangnya usaha mikro kecil menengah di Indonesia. Terkait dengan persoalan-persoalan hukum, ya. Karena teman-teman di usaha mikro ini ya, kalau kita lihat pedagang kaki lima gitu ya, mbok-mbok penjual jamu gitu ya, warung-warung kelontong dan lain sebagainya gitu ya. Mereka adalah pejuang-pejuang tangguh ya, yang tidak berkontribusi saja terhadap perekonomian nasional, tetapi sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mencari penghidupan, yang berpikir besok kami makan apa gitu ya. Memberikan satu catatan strategis terkait dengan apa pentingnya kita melakukan kolaborasi KAI khususnya dengan UMKM. Kalau kita melihat dalam perspektif konstitusional, saya kira cukup penting keberadaan KAI ini, yang dia bagian dari skema justice system di Republik ini,
ketika kita berbicara dalam konteks undang-undang advokat misalnya, bahwa advokat sebagai bagian dari penegak hukum, maka sesungguhnya advokat ini yang berada dalam KAI khususnya, ini bagian dari penegakan hukum. Ada pergeseran paradigma saya kira yang cukup penting kita sadari bersama, bahwa dalam perspektif penegakan hukum di Republik ini, pasca amandemen, tidak hanya dalam konteks pendekatan yang bersifat kepastian hukum, tapi nuansa keadilan ini yang harus menjadi catatan bersama. Saya kira konstitusinya cukup tegas dalam pasal 24. Nah, kalau berbicara tentang konteks KAI dalam irisan penegak hukum, maka sesungguhnya eksistensi KAI itu bisa kita lihat di dalam penjelasan di alinea pertama Undang-Undang Advokat. Maka penegak hukum itu bagian irisan dalam konteks meletakkan negara Republik ini sebagai negara hukum yang tentunya pasti substansi pelindungan terhadap hak-hak fundamental rakyat menjadi prioritas utama. Dan itu kemudian kalau kita melihat secara komprehensif bahwa sesungguhnya nomenklatur penegakan itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Advokat meskipun hanya di dalam penjelasan umum di alinea pertama. Nah, tadi juga narasumber lain sudah menjelaskan bagaimana negara memberikan sebuah perlindungan yang cukup maha dahsyat dengan skema regulasi, meskipun KAI memberikan ruang untuk kita coba mulai mendiskusikan kembali apa sih sebenarnya perspektif regulasi yang ada dalam UMKM terkait dengan penegakan hukum. Kalau kita melihat di dalam undang-undangnya kan memang nomenklatur penegakan ini memang hanya tersebar di